Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bunda. Seperti biasa, kita pada pagi hari ini masuk ke pembelajaran IPA tentang, kalau hari ini kita belajar tentang rangka pada manusia. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar itu tentang mengenai rangka tulang manusia. Kita juga sudah belajar sedikit mengenai vertebrata dan avertebrata. Bunda ulangi ya. Vertebrata itu adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan avertebrata adalah jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Manusia juga tersusun dari beberapa jenis tulang, ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian dapat mengetahui sistem rangka pada manusia beserta fungsinya. Kemudian juga kalian dapat mengamati tulang-tulang penyusun rangka manusia. Oke. Kita bahas dulu tentang jenis tulang. Ini udah kita bahas waktu pertama kali kita belajar IPA ya. Jenis tulang itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah jenis tulang keras. Jenis tulang keras itu biasanya dia memiliki campuran kalsium dan kolagen, sehingga tulang ini sifatnya sangat keras. Contohnya adalah tulang tengkorak yang ada di kepala kita ini disebut dengan tulang tengkorak. Tulang tangan dan tulang kaki itu tulang yang sangat keras karena dia tercampur dari kalsium dan kolagen. Sedangkan tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan yang sifatnya kenyal dan lentur, ya. Udah Bunda bahas waktu di minggu lalu ya, 2 minggu yang lalu. Itu adalah contohnya adalah tulang hidung dan tulang telinga. Bentuk tulang juga ini sudah kita bahas 2 minggu yang lalu. Berarti bentuk tulangnya ada 4. Yang pertama adalah tulang pipa. Tulang pipa ini bentuknya memiliki seperti bentuk pipa. Dia juga memanjang dan tengahnya berlubang. Contohnya adalah tulang paha, tulang betis, dan tulang tangan. Ya. Tulang betis, tulang paha, dan tulang tangan. Ini disebut dengan tulang pipa, nama bentuk tulangnya. Sedangkan tulang pendek itu biasanya tulang yang berbentuk pendek, bersifat ringan dan kuat. Contohnya adalah tempurung lutut, pegang lutut kalian. Nah, itu yang disebut dengan tulang pendek. Ya, tulang pergelangan tangan. Udah Bunda jelasin ya. Ada juga telapak tangan dan telapak kaki, itu disebut dengan tulang pendek. Sedangkan bentuk tulang pipi itu adalah seperti pelat. Contohnya adalah tulang rusuk. Tulang rusuk, tulang dada kalian, dan tulang belikat ya. Sedangkan tulang tidak beraturan itu merupakan gabungan dari beberapa bentuk tulang. Contohnya adalah tulang wajah ya. Tulang yang terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Ya. Oke. Next, kita masuk lagi tentang sistem gerak. Ini udah kita bahas juga di minggu lalu, bahwa sistem gerak manusia itu terbagi menjadi 2, ya. Sifatnya pasif dan sifatnya aktif. Kalau sifatnya pasif, itu contohnya adalah tulang. Dia keras. Sedangkan sifatnya aktif itu adalah otot. Fungsi tulang itu adalah 1, bentuk tubuh. Ada tulang itu, dia fungsinya adalah membentuk tubuh. Yang kedua adalah melindungi organ tubuh yang di dalam. Nah, di dalam ini ya. Yang ketiga adalah tempat melekatnya otot. Contohnya ini, ada tulang. Di sini pinggir-pinggirnya itu ada otot. Nah, ini namanya tempat melekatnya otot. Yang keempat adalah tempat pembuatan sel darah merah. Ada tulang 2, tengah-tengah ini yang disebut dengan sumsum. Maka tempat pembuatan sel darah merah. Oke, hari ini kita masuk ke sistem rangka pada manusia beserta fungsinya. Tubuh kita, ya, kalian sudah tahu kan bahwa tubuh kita ini tersusun dari tulang-tulang. Makanya disebut dengan rangka. Nah, ya, maka disebut dengan rangka. Rangka inilah pada manusia, rangka ini memiliki 3 jenis. Yang pertama itu rangka kepala, yang kedua adalah rangka badan, dan ketiga adalah rangka anggota gerak.
Kalau rangka anggota gerak itu seperti tangan dan seperti kaki ya. Oke, kita masuk ke fungsinya. Sekarang kita masuk dulu ke rangka kepala. Apa sih fungsi dari rangka kepala atau tengkorak ini? Yang pertama adalah fungsinya adalah melindungi otak, membentuk tubuh, membentuk muka, dan tempat melekatnya otot-otot muka. Sedangkan kalau rangka badan ini, ya, rangka badan ini berfungsi menopang tegak tubuh, melindungi organ-organ dalam tubuh seperti paru-paru, ya, ginjal, jantung, hati. Nah, terus juga tempat melekatnya otot dada dan otot punggung. Nah, ya, itu fungsi dari rangka badan. Sedangkan fungsi rangka anggota gerak seperti tangan dan kaki itu berfungsi untuk berjalan, bergerak, melambai, memegang, dan sebagainya. Kita masuk ke satu. Yang pertama adalah tulang-tulang penyusun rangka manusia. Tengkorak. Kalian bisa lihat buku 5A itu halaman 59. Lebih jelasnya bisa lihat di situ gambarnya ya. Bunda jelaskan lebih detail di depan sini saja dulu. Sebentar, nanti kalian bisa baca di buku, lihat gambar buku halaman 59 ya. Lihat pertama adalah tengkorak. Tulang-tulang penyusun rangka manusia adalah bagian kepala atau tengkorak. Ini bagian dalamnya itu seperti dahi, ya, ubun-ubun di tengah, ada tulang pelipa di sini, ada tulang hidung, ya, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah ini ya. Nah, itu kalau bentuk tengkoraknya bagian wajah. Kalau bagian tempurung kepala, di bagian kepala itu ada yang namanya tulang baji, ada namanya tulang tapis, ada tulang ubun-ubun itu termasuk juga tulang bagian tempurung kepala, ada juga nama tulang belakang dan ada nama tulang punggung. Ya, bisa bukunya ya. Oke, masuk ke nomor 2, rangka badan. Ada apa saja sih tulang-tulang yang di dalam rangka badan ini? Lihat. Di sini kita mulai dari tulang leher, terus tulang selangka ini, tulang dada, tulang belikat, ya, tulang rusuk, ini yang dikatakan tulang rusuk. Ah, terus tulang belakang dan tulang belang panggul, ya. Sedangkan kalau rangka anggota gerak tangan itu jenis-jenis tulangnya adalah ada yang namanya tulang pangkal lengan, tulang lengan atas ini, tulang hasta, tulang pengupil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan ya. Kalau pada kaki itu adalah tulang paha, tulang tempurung lutut ini, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Itulah tulang-tulang yang ada di anggota tubuh kita. Jadi kesimpulannya adalah bahwa manusia itu memiliki tersusun dari tulang-tulang, maka tulang-tulang itulah yang disebut dengan rangka. Pada bayi dan pada orang dewasa, jenis tulangnya itu berbeda. Lebih banyak tulang pada bayi daripada dewasa. Kenapa? Karena kalau pada bayi itu biasanya tulang-tulangnya itu belum menyatu, yang kecil-kecilnya. Ketika dia dewasa, tulang-tulangnya itu akan menyatu. Makanya tulang bayi dan tulang dewasa itu lebih banyak tulang bayi daripada tulang dewasa. Terus juga tulang terbagi menjadi 3 jenis tadi ya, ada namanya tulang pipa, ada namanya tulang pipi, tulang pendek ya. Nah, sedangkan kalau rangka manusia itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah rangka bagian kepala, rangka bagian tubuh, rangka bagian pergerakan, contohnya tangan dan contohnya kaki. Kalau bagian kepala, tadi sudah Bunda jelaskan jenis-jenis tulangnya itu apa. Kalau di bagian tubuh juga sudah, bagian pergerakan tangan dan kakinya juga sudah. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat gambar, ya, gambar jenis-jenis tulang itu di halaman 59 dan 50
dan 60. Di situ ada jenis-jenis yang lebih detail ya. Oke, sampai sini saja pembelajaran kita tentang rangka pada manusia. Bunda ucapkan terima kasih.